welcome back to my YouTube channel. Selamat siang, kali ini juga kalian masih bareng sama Sinka. Kali ini aku mau cerita, karena kan masih banyak banget nih orang nanya sama aku, Sinka awal karirnya tuh kayak gimana? Dan gimana sih bisa jadi nama si Suka ini? Jadi gini teman-teman, dulu awal sebelum karir aku meniti sampai sini, jadi dulu itu aku bukan penyanyi dangdut ya, jadi lebih ke pop atau genre lain lah gitu kan. Karena dulu aku tuh gabung sama musisi Lebak ya, karena aku asli dari Rangkas Bitung gitu kan. Jadi dulu itu aku gabungnya sama musisi-musisi Lebak. Aku sering ikut event dan aku kebetulan juga aku kan sama kakak aku berdua ya. Aku punya kakak laki-laki. Dia kan seneng main alat musik ya kan. Dan aku pun seneng banget gitu sama musik. Jadi ya saling menginspirasi juga. Dan lamalah untuk aku menjalani karirnya itu. Dari dulu itu paling aku tuh cuma nyanyi panggung ke panggung gitu kan ya. Kalau nggak nyanyi panggung ke panggung, paling aku cuma diundang untuk ngisi acara aja bareng-bareng musisi Lebak. Nah dari situ lamanya lah dimakan waktu gitu kan. Akhirnya aku tuh ikut dipanggil juga kan, kayak dari ke panggung-panggung dengan nama bendera atau label nama orang lain gitu kan. Nah itu aku udah masuk ke mungkin bisa disebut kayak dangdut gitu kan ya, organ tunggal gitu. Jadi itu aku cukup lama sih, mungkin kalau nggak salah menjenjang selama 4 tahun ya. 4 tahun aku dari panggung ke panggung gitu kan. Dan itu pun masih real aku banget gitu ya, mungkin masih suka-sukanya aku, dan mungkin dulu itu lagi hits-hitsnya gitu atau gimana. Aku juga punya teman satu panggung juga gitu kan ya, yang mana dia itu juga tahu aku dan hobi aku gitu kan. Terus aku tuh paling deket sama dia gitu kan, ada satu orang aku deket sama dia. Kita tuh saling mendoakan juga, saling support, saling semangat, dan sampai akhirnya sekarang alhamdulillah selama ini yang Sinka doain, selama ini yang Sinka pengenin, dan cita-cita Sinka alhamdulillah bisa sampai ada di posisi karir ini. Sejak kapan ya? Jadi dulu itu waktu umur berapa tahun ya? Waktu umur kalau nggak salah dari umur 12 tahun deh kalau nggak salah ya. Kalau dari umur 12 tahun Sinka udah centil gitu ya. Udah tahu musik tuh, udah gimana sih, joget-joget gimana gitu. Itu dari umur 12 tahun. Jadi waktu umur 12 tahun itu sih sebenarnya Sinka punya temen tim ya. Jadi nggak suka musik aja sih. Jadi waktu umur 12 tahun aku bisa sampai punya saya punya niatan jadi bisa nyanyi gitu. Sebenarnya awalnya aku dance dulu tuh aku kayak ketua dance-nya gitu ya. Tapi aku juga seneng gitu kan. Nggak lama aku juga fokus sama tarik suara juga. Dari situ umur 12 tahun itu aku udah udah nggak fokus lagi sama teman-teman ya, yang sama tim-tim itulah gitu. Jadi Sinka fokus ke dunia karir Sinka. Ya itu sih kalau pas sebelum ikut panggung ke panggung ya, itu Sinka mungkin makan 2 tahun atau 3 tahun ya. Cuman itu sama anak Banten itu di situ, sama musisi-musisi Lebaknya. Jadi setiap hari Rabu atau Sabtu Minggu ya, mungkin seminggu 3 kali ya. Jadi di tempat aku itu tuh kayak ada stadion gitu. Jadi di situ tuh sering ngadain acara ya. Jadi itu acara untuk masyarakat sih. Jadi untuk pengunjung di situ. Jadi Sinta suka ngisi di situ bareng sama teman-teman gitu kan, nyanyi. Karena kan kebanyakan teman-teman Sinta kan sering banget suka sama musik-musik genre reggae atau apa gitu ya. Jadi Sinta juga ikut sama mereka. Nggak lama ya,
nggak lama aku bisa ikut ke dangdut juga sih. Aku sebenarnya nggak ngerti ya, bahkan dulu tuh sebenarnya aku malah minder nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi makin apa ya namanya, mungkin makin banyak belajar dari Sinka dan orang-orang terdekat, akhirnya aku juga kenal sama seseorang gitu kan. Dia juga sama, dia berkarir di dunia dangdut juga. Nah dari situ alhamdulillah aku jadi ikut ke bawah-bawah juga gitu kan. Akhirnya aku bisa juga, dan mau ngucapin makasih juga buat dia loh. Dia udah ngajarin Sinka, dan alhamdulillah Sinka bisa gitu kan. Dari panggung ke panggung, itu Sinka udah ikut panggung ke panggung genre-genre musik dangdut itu pas umur berapa ya? Pas umur, kalau nggak salah umur 18 tahun gitu kan. Jadi lamanya aku itu, jadi karena dulu kan aku tuh nggak terlalu nggak terlalu kepo sih ya sama jadi kadang sih aku suka asik sama keadaan sendiri aja gitu. Jadi kalau misalkan waktu dulu kan itu sama musisi-musisi Lebak itu, jadi Sinka nyanyi ya kalau lagi ada sama mereka aja. Jadi Sinka bisa manfaatin waktu itu. Jadi Sinka nggak terlalu orang yang kayak ih aku pengen lagi, enggak sih sebenarnya, enggak, cuman hati pengen gitu. Jadi di jeda beberapa tahun akhirnya kan Sinka nggak ikut sama mereka gitu ya. Jadi nggak lama, beberapa tahun kemudian kan Sinka keikut sama teman Sinka itu kan. Jadi Sinka ikut di dunia musik juga, tapi dangdut ya. Di tempat kamu yang paling terkesan, di tanah kelahiran sendiri, maksudnya di tempat sendiri. Waktu nggak salah itu acara di mana, di Purwodadi. Di Purwodadi itu pertama Sinka, pertama paling berkesan. Ya Allah, itu seneng banget sumpah, seneng dan nggak bisa nyangka aja gitu kan. Terus dalam hati tuh perasaan, ih Sinka harus kayak gimana ini gitu kan. Ya ampun, penontonnya banyak banget, aku harus gimana, jadi kayak gugup gitu kan. Padahal aku udah biasa, maksudnya maksudnya udah biasa nih gitu di panggung, cuman dan biasa banget ngadepin penonton, cuman nggak panggung sebesar ini, dan ya Allah ribuan atau ratusan kali penonton ya. Ya ampun, itu Sinka nggak tahu, itu Sinka harus nanti aku harus gimana ngomongnya. Bahkan aku kayak orang polos gitu, aku nanya ini aku kayak gimana ya, atau gimana gitu nanya. Itu deg-degan banget, deg-degan. Sebenarnya ada rasa takut sih, bukan takut, lebih ke ragu ya. Aku maju jangan, tapi aku harus berani karena ini kesempatan yang aku pengen gitu kan. Apa ya, campur aduk rasanya, sedih ada, ragu ada, dan malu juga ada, seneng juga ada. Jadi campur aduk itu semua. Menurut Sinka ini udah bener-bener di zona nyaman banget ya, dan semoga Sinka juga bisa terus berkarir dan terus bisa berkarya buat kalian juga. Dan semoga dari semua apa yang Sinka lakuin itu bisa membuat kalian senang juga, atau mungkin membuat kalian bisa terinspirasi lah dari lagu-lagu Sinka. Dan sekarang juga Sinka masih ada di proses ini. Sinka juga masih masih pelan-pelan lah menitis karirnya, karena kan sebenarnya banyak banget lah orang yang senior aku gitu kan, banyak banget orang yang senior aku. Cuman kan rezeki ke Tuhan, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, Sinka bersyukur banget kalau Sinka sekarang ada di posisi ini. Dan menurut Sinka ini cukup beri banget perjuangan Sinka buat ada di karir ini. Dan Sinka juga terima kasih sama Tuhan yang udah ngabulin doa Sinka. Dan Sinka juga makasih banget buat temen-temen dan buat orang-orang yang suka sama Sinka, dan buat orang-orang juga yang suka doain Sinka. Pokoknya Sinka makasih banyak banget, dan kalian selalu support Sinka. Dan terutama juga buat keluarga, makasih banget buat keluarga-keluarga Sinka, terutama buat papa, udah semangatin Sinka. Buat adik-adik Sinka juga, mereka tuh paling semangat banget, paling motivasi banget buat Sinka, papa, dan keluarga Sinka semuanya lah. Dan Sinka juga meskipun ada di posisi ini yang bener-bener Sinka pengen, meskipun nggak semua sebenarnya sih
meskipun almarhum mama nggak ada gitu di posisi Sinka yang berkarir sekarang ini, nggak apa-apa karena Sinka juga Sinka juga yakin pasti mama Sinka juga lihat dan pasti mama Sinka juga doain terus yang terbaik buat Sinka. Dan Sinka yakin semoga nanti kelak kedepannya lagi dan secepatnya semoga Sinka bisa berkembang lagi. Pokoknya buat kalian juga terus bermotivasi buat Sinka, doain Sinka terus dan support terus buat Sinka. Pokoknya makasih buat kalian, I love you. Iya, jadi itu semua dari cerita aku. Jadi teman-teman, buat kalian makasih juga udah mau dengar cerita Sinka. Dan kalian juga nggak apa-apa, nanti kalian boleh tanya-tanya juga sama Sinka. Intinya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Silakan komentar juga videonya. Makasih kalian udah mau dengerin cerita Sinka. Dan alhamdulillah beberapa pertanyaan ini sudah terjawab. Makasih kalian hari ini udah ngikutin Sinka. Sampai ketemu nanti, bye bye. Harus kerja, harus cari uang.